What's up guys, kembali lagi sama Bang Lu, Bang Andre. Terima kasih pada teman-teman yang sudah mensupport dan mendukung channel saya dengan mengklik tombol subscribe. Please subscribe sekarang juga, karena subscribe itu gratis guys. Kamu gak ada ruginya. Kamu lihat tombol merah di sebelah kanan, tekan subscribe, lalu tekan loncengnya, dan kamu akan mendapat notifikasi untuk video selanjutnya. Dan satu hal lagi, jangan pernah bosan belajar. Baiklah, di sini pembahasan gua kali ini adalah sistem komunikasi kelompok dan sistem komunikasi massa. Apa sih sistem komunikasi kelompok? Sistem komunikasi kelompok itu adalah komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang dalam suatu kelompok kecil, seperti rapat, pertemuan, konferensi, dan sebagainya. Bagi teman, ada pengertian dari sistem komunikasi massa. Apa sih sistem komunikasi massa itu? Itu adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang. Baiklah, itu yang pertama, gue akan membahas sistem komunikasi kelompok. Di sana ada pengaruh pada perilaku komunikasi. Itu yang pertama, ada klasifikasi kelompok. Klasifikasi kelompok itu terbagi dua. Ada kelompok primer dan kelompok sekunder. Adapun menurut Charles Horton Cooley pada tahun 1990, sebagai kelompok primer, by primary group I mean those characterized by intimate face-to-face association and cooperation. Tulis Cooley dalam bukunya Young Classic Social Organization. Tentu saja definisi ini tidak secara lengkap memaparkan karakteristik kelompok primer. Adapun yang kedua, kelompok keanggotaan dan kelompok rujukan. Adapun menurut Theodore Newcomb pada tahun 1930-an melahirkan istilah kelompok keanggotaan atau membership group dan kelompok rujukan reference group. Newcomb dalam penelitiannya pada mahasiswi Bennington College menemukan kenyataan yang mengherankan. Banyak mahasiswi yang berasal dari keluarga konservatif berubah menjadi semakin liberal dengan makin tingginya tingkat mereka di Bennington College. Apa sih Bennington College itu? Bennington College itu adalah kelompok keanggotaan mereka. Itu ada yang ketiga, kelompok deskriptif dan kelompok preskriptif. Adapun menurut Jones F. Kragan dan David W. Wright 1980 dan Illinois State University membagi kelompok pada dua kategori deskriptif dan preskriptif. Kategori deskriptif menunjukkan klasifikasi kelompok dengan melihat proses pembentukannya secara ilmiah. Kategori preskriptif mengklasifikasikan kelompok menurut langkah-langkah rasional yang harus dilewati oleh anggota kelompok untuk mencapai tujuannya. Baiklah, selanjutnya gue akan membahas sistem komunikasi massa. Adapun menurut Jepner 1967 menulis, mass communication is the technology and institutionally based production and distribution of the most broadly shared continuous flow of message in industrial societies. Komunikasi massa adalah produksi dan distribusi yang berlandaskan teknologi dan lembaga dari arus pesan yang kontinu serta paling luas dimiliki orang dalam masyarakat industri. Secara sederhana, komunikasi massa adalah komunikasi melalui media massa, yakni surat, kabar, majalah, radio, dan televisi. Adapun pengaruh dari sistem komunikasi massa, itu yang pertama ada pengendalian arus informasi. Mengendalikan arus informasi berarti mengatur jalannya pembicaraan.
yang disampaikan dan yang diterima. Begitu pun ada yang kedua, umpan balik. Istilah umpan balik sudah cukup populer tengah-tengah masyarakat, barangkali terlalu populer sehingga begitu diminta definisinya, orang mengalami kesulitan. Adapun yang ketiga, stimulasi alat indera. Dalam komunikasi massa, stimulus alat indera bergantung pada jenis media massa. Pada surat kabar dan majalah, pembaca hanya melihat pada rasio dan rekaman auditif. Makhalayak hanya mendengar pada televisi dan film. Kita mendengar dan melihat. Adapun menurut MC Luhan, 1964 pernah populer pada tahun 60-an. Ketika ia menguraikan perkembangan sejarah berdasarkan penggunaan media massa. Ia membagi sejarah umat manusia pada 3 babak. Itu yang pertama, babak tribal. Ketika alat indera, manusia bebas menangkap berbagai stimulus tanpa dibatasi teknologi komunikasi. Itu pun ada yang kedua, babak Gutenberg. Ketika mesin cetak menyebabkan orang berkomunikasi secara tertulis dan membaca dari kiri ke kanan. Yang ketiga ada babak neo-tribal. Ketika alat-alat elektronis memungkinkan manusia menggunakan beberapa macam alat indera dalam komunikasi. Guys, sekian video dari gue. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Karena subscribe itu gratis guys. Kalian gak bakalan rugi, oke? Please subscribe sekarang juga. Dan tekan tombol loncengnya. Kalian akan mendapat notifikasi untuk video selanjutnya. Gue beserta tim editor mengundurkan diri. Thanks for watching.